Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Huda, NPM 19520078. Di sini saya ingin menjelaskan metode pembelajaran IPS untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5. Dosen pengampu Bapak Barsihanor MPDI. Apa itu metode Number Head Together? Metode Number Head Together atau NHT adalah bagian dari metode pembelajaran komparatif. NHT merupakan metode pembelajaran yang menekankan keaktifan dan kerjasama antar siswa. Pembelajaran menggunakan metode NHT membagi siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok, dan setiap anggota kelompok diberi nomor dari yang terkecil sampai ke besar untuk bekerja sama dalam kelompoknya. Tahapan dan contoh pengaplikasian metode NHT menggunakan media gambar. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Guru memberikan nomor kepala kepada setiap kelompok. Guru memberikan materi tentang peristiwa kebangsaan dalam masa penjajahan dan menampilkan gambar tokoh-tokoh di dalamnya, seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Sisingamangaraja. Setelah itu memberikan materi ke setiap kelompok. Guru menyuruh siswa untuk mengenal siapa tokoh-tokoh tersebut dan mendiskusikannya. Guru menyuruh siswa untuk menjawab dan kelompok lainnya untuk menanggapi. Guru memberikan kesimpulan dan mengevaluasi tentang pembelajaran hari ini mengenai siapa Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Pangeran Sisingamangaraja. Metode Jigsaw. Apa itu metode Jigsaw? Jigsaw adalah salah satu dari metode komparatif yang paling fleksibel. Model pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu variasi model collaborative learning, yaitu proses belajar kelompok di mana setiap anggotanya menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Langkah-langkah metode Jigsaw: yang pertama, siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai dengan 5 orang. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi bagian materi berbeda. Yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian sub-bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru, kelompok ahli, untuk mendiskusikan subbab mereka. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke dalam kelompok asli dan berganti mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang terakhir, guru memberikan evaluasi dan penutup. Metode Intercard-Mart. Metode Intercard-Mart adalah suatu metode pembelajaran dengan cara siswa mendapatkan sepotong kartu yang berisi soal dan jawaban tersebut, mencari kartu lain yang berisi jawaban yang sesuai dengan soal yang diperolehnya. Metode ini merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Contoh penerapan metode Intercard-Mart. Pada kartu indeks yang terpisah, tulislah pertanyaan tentang apapun yang diajarkan di kelas. Buatlah kartu pertanyaan dengan jumlah yang sama dengan setengah jumlah siswa. Pada kartu yang terpisah, tulislah jawaban atau masing-masing pertanyaan itu. Campurkan 2 kumpulan kartu itu dan kocoklah beberapa kali agar benar-benar tercampur aduk. Berikan 1 kartu untuk setiap siswa. Jelaskan bahwa ini merupakan latihan pencocokan. Sebagian siswa mendapatkan pertanyaan tinjauan dan sebagian lagi mendapatkan kartu jawaban. Perintahkan siswa untuk mencari kartu pasangan mereka. Bila sudah terbentuk pasangan, perintahkan siswa yang berpasangan itu untuk mencari tempat duduk bersama. Katakan pada mereka untuk tidak mengungkapkan kepada pasangan lain apa yang ada di kartu mereka. Bila pasangan yang cocok telah duduk bersama, guru memanggil siswa secara acak untuk membacakan soal tiap pasangan, untuk memberikan kuis kepada siswa lain dengan membacakan pertanyaan mereka dan menantang siswa lain untuk memberikan jawabannya. Rehearsal clue adalah metode pembelajaran yang melatih siswa untuk saling bekerja sama dan berkreasi. Di sini mereka akan bekerja secara berkelompok dan membuat kreasi berupa peta konsep di akhir permainan. Implikasi metode rehearsal clue pada pembelajaran IPS MI SD. Orientasi materi. Misalnya, materi yang akan dibahas adalah materi kelas 6 SD MI tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran ke-1. Pembagian kelompok. Misalnya dalam satu kelas ada 30 orang siswa, maka guru bisa membagi menjadi 5 kelompok, berarti dalam satu kelompok ada 6 orang. Pemberian clue. Guru memberikan clue pertama untuk setiap kelompok. Clue tersebut dapat berupa amplop dan berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kelompok. Pemberian clue. Clue 1.
Aku merupakan salah satu makanan khas daerah Kalimantan Selatan. Aku berkuah, dimakan dengan ketupat, memiliki cita rasa gurih dengan aroma rempah yang nikmat. Aku ditaburi irisan ayam, telur, dan bawang goreng. Ayo cari dan temukan aku. Setelah mendapatkan clue pertama, siswa akan diminta mencari clue kedua. Amplop yang berisi clue-clue disebar di ruang kelas dan siswa diminta untuk mencari jawaban yang cocok dari clue sebelumnya. Begitupun seterusnya hingga clue yang terakhir. Clue kedua berisi jawaban dari clue pertama yang berupa gambar, serta berisi pertanyaan untuk clue berikutnya. Clue kedua, aku merupakan alat musik yang berasal dari Kalimantan Selatan. Aku terbuat dari kayu dan memiliki tali senar. Aku dimainkan dengan cara dipetik. Aku juga dimainkan bersama alat musik lain seperti bambun, gong, ketipung, biola, dan lain-lain. Ayo cari dan temukan aku. Clue ketiga, aku merupakan tari adat dari daerah Kalimantan Selatan. Pakaianku menggunakan selendang dan kembang bogam. Aku biasanya dipertunjukkan untuk menyambut tamu kehormatan dan upacara pernikahan. Ayo cari dan temukan aku. Clue keempat, aku merupakan rumah adat daerah Kalimantan Selatan. Aku terbuat dari kayu ulin dan kayu galam. Atap rumahku tinggi dan aku memiliki kolong rumah. Ayo cari dan temukan aku. Clue kelima, aku merupakan salah satu pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Biasanya aku digunakan untuk pernikahan. Masyarakat menyebutku bermotif halilipan. Ayo cari dan temukan aku. Clue keenam, aku merupakan ibu kota Kalimantan Selatan. Carilah peta Kalimantan Selatan dan tunjukkan di mana letak kotaku. Ayo cari dan temukan aku. Clue ketujuh, selamat, kalian sudah berhasil mengumpulkan dan menemukan jawaban dari clue-clue sebelumnya. Sekarang cobalah kalian cari dan temukan sebuah kotak harta karun berwarna biru. Kotak harta karun berisi perlengkapan untuk membuat peta konsep. Siswa pun diminta untuk membuat peta konsep yang sesuai clue yang mereka dapatkan di permainan. Metode talking stick merupakan metode yang berbasis permainan yang membuat peserta didik bersemangat untuk belajar. Pada zaman dahulu saat ada musyawarah atau rapat antar suku, terdapat metode tongkat berbicara, yakni sebuah metode di mana tongkat berpindah-pindah dari satu orang ke orang lainnya dengan iringan lagu secara berputar. Tongkat akan berhenti saat lagu telah selesai dinyanyikan. Metode ini adalah cara mengembangkan kreativitas anak sehingga kemampuan anak dalam menerima materi bisa lebih berkembang lagi, menggunakan alat bantu seperti tongkat yang digunakan sebagai alat untuk estafet. Langkah-langkah metode talking stick. Yang pertama, guru menyiapkan alat bantu untuk mengajar, contohnya seperti tongkat. Yang kedua, guru menyampaikan materi pokok yang akan diajarkan kepada peserta didik dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk membaca dan mempelajari materi. Yang ketiga, setelah selesai mempelajari materi, peserta didik diwajibkan untuk menutup buku mereka. Guru mengambil alat bantu atau tongkat dan memberikan kepada peserta didik. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan peserta didik yang mendapat tongkat harus menjawab sampai seterusnya hingga semua peserta didik mendapatkan pertanyaan. Setelah itu, guru memberikan refleksi kepada peserta didik terhadap materi yang telah dipelajarinya. Lalu guru memberikan ulasan terhadap jawaban yang diberikan kepada peserta didik. Setelah itu, menyimpulkan semua materi yang telah dipelajari. Seterusnya, guru memberikan evaluasi terhadap peserta didik. Terakhir, guru menutup pembelajaran.